Halo bro, gimana barang? Aman gak? Aman bro, santai aja, barang lagi masih UTW. Oke lah bro, gue tunggu ya. Halo bos, posisi lagi di mana bos? Oke bro, ini baru nyandar bro. Bukan apa-apa bos, soalnya klien kita udah sakau bos. Haha, santai aja bro, tunggu di TKP. Halo bro, gimana? Udah gak tahan nih, pengen make. Ini lagi jalan bro, bentar lagi nyampe. Oke bro, gue dari lokasi. Oke. Ada apa agen 02? Ini Pak, ada transaksi mencurigakan Pak. Cepat langsung cari titik koordinat dan biodatanya. Siap Pak. Agan. Hati-hati bang. Hati-hati bang. Lapor Pak, lokasi telah saya temukan. Segera ke TKP. Baik, segera meluncur, Pak. Siap. Sepertinya lokasi tempat kejadian pemaksaan sudah dekat kita. Pasti kita akan sebentar, kamu lewat sana, saya lewat sini, biar kita bertemu di tempat kejadiannya. Segera laksanakan. Siap, lapor 6. Dan merak. Dan melawan kamu. Saya periksa dulu. Ini apa? Gak tahu Pak, Ini apa? gak tahu Pak, Ini apa? gak tahu Pak. Sabu Pak, Ini sabu apa? Pak, Hah? sabu Pak. Dapat dari mana kamu? Tadi saya beli Pak, ampun Pak. Ampun, Beli? Pak. Iya Pak, Di mana? tadi saya nelpon orang Pak. Telepon sekarang. Halo bro, barangnya kurang. Kita ceriaan lagi ya ntar sore. Iya bro, tunggu tempat yang lain, jangan tempat yang tadi. Oke bro, sudah Pak. Baiklah, nanti akan saya tunggu. Baik Pak.
Bos, orang yang tadi pesan lagi bos. Gimana bos? Kok gua merasa gak enak ya bos ya? Bodo amat, yang penting cuan. Oke siap. Bro, lu kok pesan lagi bro? Biasanya kan seminggu sekali bro. Biasa lah bro, lagi sakogan nih. Oh, iya udah nih bro. Siap. Jangan bergerak. Sini, ikut saya. Ya pak. Jangan bergerak. Ya pak. Tolong, Tolong, tolong. Selamat sore, kembali lagi di channel Jamal Indonesia. Bersama saya Ana Safitri. Usai bertransaksi narkoba jenis sabu-sabu, salah seorang warga Kabupaten Udin Bora ditangkap oleh BNI atau Badan Narkoba Indonesia. Dari tangan pelaku, polisi berhasil mengamankan barang bukti sabu-sabu yang disimpan di dalam saku celana pelaku. Inilah video amatir saat penangkapan pelaku yang usai bertransaksi sabu-sabu. Berkat laporan dari warga bahwa di TKP sering terjadi transaksi sabu-sabu, akhirnya BNI berhasil menangkap pelaku dan mengamankan narkoba jenis sabu-sabu seberat 1,92 gram. Akan tetapi, saat BNI melakukan interogasi kepada pelaku, mereka mengimbau bahwa pengedar dan bandar narkoba masih belum ditemukan dan akan dilakukan penyelidikan lebih lanjut lagi. Terkait kasus penangkapan pemakai narkoba yang baru saja saya sampaikan, channel Jamal Indonesia mendatangkan salah seorang narasumber. Saya bersama Anisha Maharani yang akan menjelaskan ancaman narkoba terhadap ketahanan nasional dan bela negara. Baik, terima kasih. Selamat sore semuanya. Dengan saya Anisha Maharani yang akan menjelaskan tentang ketahanan nasional dan bela negara. Mengenai ketahanan nasional dan bela negara, mari kita bahas dulu terkait konsep ketahanan nasional. Ketahanan nasional merupakan kondisi sekaligus konsepsi pembangunan nasional dalam pencapaian tujuan dan cita-cita bangsa. Sebagai suatu kondisi, ketahanan nasional merupakan kondisi dinamis bangsa yang berisi ketangguhan serta keuletan dan kemampuan bangsa untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi segala macam bentuk ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan baik yang datang dari dalam maupun luar, yang mengancam dan membahayakan integritas, identitas, serta kelangsungan hidup bangsa dan negara. Nah, kasus narkoba ini merupakan salah satu ancaman terhadap ketahanan nasional dan bela negara. Sebelumnya, apa sih itu narkoba? Seberapa bahayakah bagi ketahanan nasional? Narkotika atau narkoba menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22/1997. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Oleh karenanya, narkoba merupakan salah satu bentuk kejahatan atau tindak pidana yang disepakati yang akan merusak ketahanan nasional dan pertahanan negara. Terkait ketahanan nasional dan bela negara ini, ketahanan nasional memiliki tiga sumber, yaitu sumber historis, sosiologis, dan politik. Menurut sumber sejarah atau historis, ketahanan nasional bermula pada tahun 1960. Di masa itu, meluasnya pengaruh komunisme yang berasal dari Uni Soviet dan Cina. Sejarah keberhasilan Indonesia dalam melawan komunis dengan ketahanan nasional berlandaskan ideologi. Pada tahun 1969, lahirlah istilah ketahanan nasional yang prinsipnya adalah keuletan dan daya tahan satu bangsa dalam menghadapi ancaman. Dan pada tahun 1973, secara resmi konsep ketahanan dimasukkan ke dalam GBHN, yakni TAP MPR nomor 4/MPR/1978. Yang kedua yakni sumber sosiologis. Ketahanan nasional bermula dari ancaman setelah Perang Dingin terhadap kebudayaan dan kebangsaan. Inti ketahanan nasional pada dasarnya berada pada tataran mentalitas bangsa Indonesia sendiri dalam menghadapi dinamika masyarakat itu sendiri. Yang ketiga, sumber politik. Ketahanan nasional dewasa ini sangat diungkapkan oleh kondisi ketidakadilan sebagai musuh bersama. Konsep ketahanan juga tidak hanya ketahanan nasional, tetapi sebagai konsepsi yang berlapis atau ketahanan berlapis. Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas RI sebagai lembaga yang mengembangkan konsep ketahanan nasional Indonesia.
sudah membuat badan khusus yang mengukur tingkat ketahanan Indonesia. Badan ini gunung pengukur ketahanan nasional sebagai bagian dari Lemhanas RI. Selanjutnya mengenai ancaman narkoba sebagai salah satu dinamika dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara. Narkoba termasuk dalam konsep ancaman geostrategi atau ketahanan nasional. Karena proses narkoba menghancurkan ketahanan bangsa itu sendiri dimulai dari tingkat individual atau pribadi, kemudian menyebar ke dalam suatu keluarga, kemudian meluas ke tingkat lokal, dan meluas lagi ke tingkat daerah, dan lama-kelamaan akan berkembang ke tingkat yang lebih luas yakni tingkat nasional. Secara lebih spesifik, dampak adanya penyalahgunaan narkoba pada sendi-sendi ketahanan bangsa meliputi bidang pertahanan dan keamanan atau HANKAM, ideologi, politik, ekonomi, dan sosial budaya. Di bidang pertahanan dan keamanan, dampak dari penyalahgunaan yang semakin marak di negeri ini adalah menurunnya patriotisme, nasionalisme, dan semangat bela negara. Mengenai esensi dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara. Esensi dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara adalah terlibatnya seluruh elemen bangsa dan negara dalam menghadapi beragam ancaman. Hal ini karena tanpa keterlibatan tersebut negara akan kehilangan salah satu unsur pentingnya. Alasan lainnya adalah tak kerap ancaman yang datang justru menyasar setiap individu dari sebuah bangsa bukan negara pada umumnya. Ketahanan nasional merupakan sebuah kondisi ketika sebuah negara mampu menghadapi beragam ancaman yang menghadangnya. Ancaman tersebut dapat berasal baik dari dalam maupun luar negeri. Untuk menghadapi hal ini, diperlukan suatu sistem pertahanan semesta yang unggul dan melibatkan seluruh elemen bangsa serta negara. Baik, terima kasih. Sekian dari saya penjelasan mengenai ancaman narkoba terhadap ketahanan nasional dan bela negara. Terima kasih kepada narasumber kita hari ini. Saya Anasa Fitri. Saya Anisha Maharani. Kami berdua pamit undur diri. Salam Jamal Indonesia. Bu Dila, apa tuh Bu? Tahu berita hari ini nggak? Berita apa ya? Saya ketinggalan kayaknya. Itu tetangga kita. Tetangga kau sebelah ya Bu? Iya Bu, tadi lihat di TV, dia ternyata pemakai narkoba loh. Astagfirullahaladzim. Anak muda zaman sekarang mengerikan ya Bu? Iya Bu, makanya Bu. Seharusnya anak muda zaman sekarang itu membangun citra negara Indonesia. Ini malah merusak citra negara Indonesia. Iya Bu, betul banget. Aduh.